Pemirsa, untuk mengetahui pergerakan perdagangan komoditas hingga sore ini, kita telah terhubung dengan Anang Gunawan, Head of Research Analyst Sentra Tama Investor Berjangka. Selamat sore Pak Anang. Mbak Elisa. Iya Pak Anang, ini seperti apa pergerakan perdagangan komoditas hingga sore hari ini Pak? Ya baik, kalau untuk hari ini memang cenderung agak turun ya Mbak, agak sepi untuk dibandingkan hari kemarin. Apa aja Pak kalau boleh dijelaskan terkait dengan komoditas pergerakan yang turun hari ini? Hampir beberapa komoditas ya, seperti untuk soft commodity ataupun hard commodity, seperti untuk kakao, kopi, berikut pun juga untuk logam mulia seperti gold emas. Sentimen apa yang cukup mempengaruhi Pak hingga akhirnya banyak komoditas bergerak turun? Apakah pengaruh dari data pertumbuhan ekonomi Singapura dan Inggris ini cukup mempengaruhi pergerakan komoditas hari ini atau ada sentimen lainnya? Ya baik, itu memang menjadi pusat perhatian untuk saat ini ya Mbak, karena memang Singapura itu kita sebut sebagai negara cukup maju ya. Jadi Inggris pun kita lihat ya, karena memang baru saja Singapura memang merilis bahwa dia mengalami minus ya untuk PDP-nya di per kuartal. Nah artinya ini juga bisa mempengaruhi yang namanya untuk demand supply-nya beberapa komoditas untuk kita ekspor ke negara luar. Bagaimana dengan tensi Amerika Serikat dan Tiongkok terkait dengan Laut Cina Selatan? Apakah ini juga menjadi salah satu sentimen yang berpengaruh terhadap komoditas kita hari ini? Baik, itu yang masih jadi isu untuk cukup panas ya di beberapa kalangan investor. Ya, karena memang setelah perang dagang, kemudian sekarang ada kita lanjutkan dengan yang namanya perang senjata mungkin. Tapi ya saya menilai memang jika itu terus berkelanjutan, ya maka memang hampir bisa dipastikan hampir semua negara bisa mengalami resesi. Kalau terkait dengan tarik ulur antara dolar Amerika dan juga emas hari ini Anda melihatnya seperti apa? Aset mana kira-kira yang mendominasi untuk menjadi safe haven? Untuk saat ini dan untuk ke depan saya selalu pilih untuk emas ya, karena bagaimanapun kolateral emas ini adalah sebagai penjamin untuk cetak mata uang. Apalagi kalau kita lihat sekarang utang Amerika ini sudah masuk kategori yang sudah cukup level bahaya ya. Jadi yang kita harus waspadai satu sisi adalah currency-nya yang kita khawatirkan, karena nanti di bulan November ini kebetulan ada untuk pemilihan presiden ya. Kita tidak tahu apakah Trump kembali terpilih ataupun nanti dari Partai Demokrat antara Biden ataupun Sanders. Nah ini juga akan membuat yang namanya beberapa harga komoditas cukup bergejolak, khususnya nanti untuk komoditi energi seperti minyak ataupun untuk beberapa komoditi safe haven seperti untuk logam mulia. Masih menjadi rekomendasi safe haven ya sejauh ini ya. Tapi dilihat lagi berapa harga emas hari ini untuk saat ini atau mungkin sampai akhir pekan ini? Saya prediksi memang emas masih akan bertahan di atas level 1.800 untuk di beberapa minggu ini, bahkan untuk di bulan Juli. Karena saya melihat memang safe haven untuk emas ini masih sangat peluang besar sekali, karena memang ketegangan geopolitik antara Cina, Amerika, berikut pun dengan beberapa negara lainnya, ini membuat safe haven emas akan semakin menguat. Kalau kita lihat selera resiko investor sendiri, Anda melihatnya seperti apa, Pak Anang? Selera investor ya saya rasa tidak perlu khawatir dengan adanya namanya ketegangan seperti ini ya, khususnya untuk di emas. Karena bagaimanapun emas ini sangat berpengaruh terhadap yang namanya demand supply. Jikalau memang terjadi yang namanya sebuah mata uang currency-nya ini jatuh, ya pasti aset safe haven yang dipilih sama investor adalah kembali emas. Makanya saya bisa prediksi beberapa tahun ke depan emas bisa masuk di kategori di level 1.900. Pak Anang, kira-kira seperti apakah besok akan berjalan perdagangan kita? Mampukah kita bangkit karena Anda katakan bahwa hari ini komoditas kita melemah atau turun? Kira-kira besok akan seperti apa Pak Anang? Selalu harus optimis ya Mbak melihat pasar komoditas, karena memang kondisi saat ini negara kita memang negara ketahanan pangan yang harus dikuatkan. Artinya beberapa sektor komoditas ya seperti kita lihat soft commodity-nya untuk kopi, kakao, saya rasa ke depan cenderung akan bullish.
Baik, terima kasih Pak Anang atas informasi dan juga analisisnya. Pemirsa, Anang Gunawan, Head of Research Analyst Sentra Tama Investor Berjangka.